Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bersilaturahim dan terima kasih sudah mereschedule ulang jadwal ya, karena tadi saya diingatkan itu jam 2:10 kalau tidak salah ya. Jadi nanggung ya, kita undur sampai 3:30. Untuk memulai perkuliahan hari ini kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya. Jadi ada beberapa yang sudah update ya di Drive, dan mungkin teman-teman yang kemarin sudah present ya, saya mengharapkan teman-teman sebelum submit itu di present dulu, didiskusikan dulu sebelum dikirim ya, termasuk Pak Hamid, Pak Abduh kemarin ya. Ya, kita berusaha untuk mereview, hanya saja langkah selanjutnya keputusannya ada di Pak Hamid maupun Pak Abduh ya, terkait mau direvisi apa tidaknya itu kan kita sudah memberi masukan. Hanya saja ada beberapa yang mungkin masukannya itu perlu dipertimbangkan dengan seksama ya. Contoh misalkan kemarin terakhir ada Pak Abduh yang mereview sampai 2020. Nah, sehingga ketika kalau mau dimundurkan menjadi 2021 otomatis kan ada tambahan data. Jadi mungkin menambahkan berapa jumlah di systematical review di bagian metodenya. Dan mungkin menambahkan sedikit jika ada di bagian hasil, itu pun tidak signifikan ya perubahannya. Nah, saya harap itu diubah. Dan saya mengharapkan Ibu Bapak ketika mereview juga mengkritisi bagian-bagian yang sudah pernah kita diskusikan, misalkan di bagian pendahuluan misalkan. Itu perlu kita detailkan mana letak signifikansinya, kebaruannya, atau bagian-bagian penting dari sebuah pendahuluan misalkan, kemudian pembahasan. Nah, itu perlu kita kritisi. Baik, kemarin Mbak Herwulan itu kemarin kan sudah ini ya, sudah ada draftnya, silahkan dipaparkan. Kemarin juga saya menunjuk Mbak Nesi sudah ada belum ya? Belum Pak. Nesi. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin ini bahkan dari bulan Februari belum di-upgrade ya. Ini Indriana ini bismillah terus ini. Kapan mulainya? Maaf Pak Yopi, minggu kemarin sudah saya upgrade yang itu, tapi namanya belum saya ganti rename-nya. Yang mana? Yang minggu kemarin sudah saya upload, yang namanya masih bismillah Pak Yopi. Iya, tapi di sini itu tertanggalnya ini Pak, 8 April ya. Betul 8 April. Tapi kemarin saya ingat sama yang translate juga Pak Yopi, saya kirim 2. Yang mana ya? Oh, yang ini ya, translate fix ini ya. Jadi yang terakhir ini, translate fix ini. Oke, Pak Yopi. Oke, yaudah mungkin dengan mereview punya Mbak Mbak siapa tadi? Mbak Herwulan ya. Izin monggo ya, izin off cam ya Pak, ini khawatir
Kalau share screen malah sinyal naik turun karena baru ada di pedalaman Kalimantan. Izin share screen ya Pak sama teman-teman. Bentar, izin live sebentar, masuk kembali. Ini nggak bisa share screen. Sebentar. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak bergema karena ada 2 perangkat. Bergema nggak ya suaranya? Bergema, Mbak. Bergema. Aman? Udah aman belum? Halo? Udah aman? Aman. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya akan sedikit memaparkan terkait penelitian saya yang berjudul Challenges and Opportunity of Virtual Laboratory for Teaching and Learning Science Practical Experiment. Jadi ini dengan menggunakan metode Systematic Literature Review. Kemudian, jadi tulisan saya ini meneliti terkait tantangan dan peluang virtual laboratory dalam mengajar dan melakukan praktik eksperimen sains di sekolah gitu ya, pada jenjang sekolah. Penelitian ini lebih mengidentifikasikan terkait tantangan dan peluang dari pengalaman praktik eksperimen sains pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi memang selama ini saya mencari beberapa literatur itu banyak yang menemukan penerapan virtual laboratory ini lebih kepada perguruan tinggi. Dan memang masih sangat minim pada jenjang sekolah dasar terutamanya. Maka dari itu saya ingin mengetahui lebih dalam terkait tantangan dan peluang dari virtual laboratory ini pada skop primary dan secondary education konteks. Kemudian tujuan dari penelitian ini itu karena saya ingin memberikan penjelasan atau pemahaman kepada guru sains tentang konsep dari virtual laboratory itu seperti apa sih gitu. Kemudian apa sih tantangan dan peluangnya ketika mengajar menggunakan praktikum eksperimen sains ini. Kemudian ketika guru memfasilitasi pengalaman praktek sains di dalam kelas itu seperti apa. Kemudian, halo? Dengar kok Mbak, dengar. Oke, Mbak Wulan, terdengar Mbak Wulan. Share screen-nya masih aman ya? Kok di sini muncul tulisan? Masih aman, masih. Okay. Kemudian, sampai mana tadi? Bentar, saya masuk dari HP satu lagi. Sebentar.
Oke, kemudian memfasilitasi pengalaman praktik sains selama di dalam kelas sains. Nah, kemudian selama ini tuh saya belum menemukan literatur yang menjelaskan secara detail terkait guru SD yang menggunakan virtual laboratory dalam praktik pembelajarannya di kelas. Itu bahkan kemarin saya sempat melakukan penelitian sederhana. Jadi memang untuk guru kelas atas SD itu masih sangat minim dalam menggunakan virtual laboratory ketika pembelajaran daring. Nah, dalam penelitian ini, artikel-artikel yang saya analisa ini saya klasifikasikan mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2021. Dan saya menemukan 950 artikel. Alasan saya memulai mengambil dari tahun 2000 itu dikarenakan mulai tahun tersebutlah pembelajaran 2.0 gitu. Jadi mulai boomingnya pembelajaran dengan menggunakan komputer gitu. Karena sebelum tahun itu saya menganalisa bahwa komputer itu hanya baru digunakan oleh orang-orang tertentu, atau sekolah itu juga belum banyak yang memiliki laboratorium seperti saat ini gitu. Kemudian artikel ini saya ambil dari beberapa publisher, yaitu Taylor and Friends, Eric, Springer, Science Direct, Scopus, and Web of Science, dengan kata kunci virtual laboratory, science, primary and secondary school, challenges and opportunity. Kemudian ulasan temuannya begini, kalau selama ini artikel yang saya baca itu terkait virtual laboratory itu lebih berfokus kepada hasil pembelajaran yang meningkat gitu. Ini kalau mau membaca seperti itu banyak, tapi butuh waktu yang ekstra gitu ya, karena saya membacanya harus detail. Namun saya jarang sekali menemukan artikel yang mengupas terkait tantangannya apa sih ketika menggunakan virtual laboratory. Nah, jadi challenges atau kurangnya pengalaman sentuhan dalam melakukan praktikum ini juga merupakan bagian dari tantangan. Kemudian lack of student ability to perform practical, procedural, and science proses ini, jadi siswa tidak terlatih untuk menuliskan prosedur praktikum, karena kan kalau virtual laboratory itu biasanya softwarenya sudah terset atau sudah tersetting dari aplikasi atau softwarenya, jadi anak tidak terbiasa menuliskan prosedur penelitian atau prosedur praktikum seperti di laboratorium nyata. Kemudian jadi proses sainsnya itu juga tidak didapati oleh anak. Nah, ini juga merupakan tantangan bagian tantangan yang dihadapi oleh guru dan siswa ketika menggunakan virtual laboratory. Kemudian tantangan lainnya adalah language problem in simulation software. Jadi, software yang beberapa yang berbasis website itu juga ditemukan itu banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi dari tantangan ini saya mengklasifikasikan bahwa berbahasa Inggris ini juga malah memungkinkan terjadinya error gitu ya, karena salah dalam menginterpretasi bahasa, sehingga salah juga dalam memahaminya ketika melakukan praktikum dengan menggunakan virtual laboratory. Kemudian juga ada student technology readiness. Jadi ini gini, terkadang teknologi yang canggih itu tidak berbanding lurus gitu dengan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi tersebut gitu. Jadi kesiapan siswa itu juga kalau menurut saya bagian dari tantangan virtual laboratory ini. Kemudian and proper pedagogy integration where the challenges found in virtual laboratory implementation. Jadi untuk beberapa software itu memang dalam penerapannya harus hybrid atau blended gitu ya. Jadi tidak bisa hanya virtual laboratorium saja. Jadi memang harus ada seperti hand in practice gitu ya. Jadi harus ada praktik nyatanya langsung juga. Jadi dari beberapa artikel yang saya analisa ini mengungkapkan bahwa virtual laboratory ini baik sebagai pengantar sebelum anak praktik secara langsung. Nah, kemudian peluang dalam menerapkan virtual laboratory ini, guru dapat mengajar topik praktikum yang lebih banyak dan bervariasi dikarenakan menggunakan software. Jadi lebih banyak, lebih bisa bebas memilih software-software yang tersedia.
Kemudian saat ini dari tahun 2000 sampai dengan 2021 itu banyak sekali software-software baru yang bermunculan yang memungkinkan untuk memudahkan guru dalam melakukan praktik mengajar simulation. Kemudian having a great potential to address the complex activity. Nah, jadi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk aktivitas yang sangat kompleks yang memungkinkan selama ini sulit dilakukan kalau di laboratorium nyata. Contoh sederhananya, jika di dunia nyata siswa mencampurkan beberapa unsur senyawa, maka ketika ingin kembali melihat reaksi apa yang terjadi itu diperlukan membeli bahannya kembali gitu ya. Nah, jika di virtual laboratorium ini hal tersebut dapat dilakukan dengan bisa berkali-kali dengan minim anggaran dan risiko. Makanya di sini ada tulisan juga higher safety and security. Kalau di lab nyata mungkin jika mengalami kesalahan dalam mencampurkan senyawa maka memungkinkan terjadi reaksi asap beracun atau ledakan kecil. Nah, kalau di virtual laboratory ini reaksi tersebut terjadi dapat anak ketahui hanya dengan melihat layar handphone atau komputer tanpa khawatir terkena langsung kepada anak gitu. Kemudian juga ada lower maintenance cost and bring a positive learning environment. Jadi virtual laboratory ini dapat meminimalisir untuk membeli alat-alat lab karena sudah didesain di dalam software tersebut, dan hal ini juga membawa lingkungan pembelajaran yang positif bagi anak karena anak-anak jauh lebih senang melakukan praktikum secara virtual yang membuat mereka lebih bisa bereksperimen mencampur-campur yang akhirnya mungkin bisa memuaskan rasa ingin tahu mereka tanpa harus khawatir kehabisan bahan. Jadi jika gagal anak dapat mengulangnya kembali seperti itu. Kemudian implikasi dari penelitian ini yaitu dapat memaparkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pembelajaran siswa dalam bereksperimen sains dan praktikum simulasi dengan virtual laboratory. Kemudian memberikan penjelasan pemahaman kepada guru sains serta pembuat kebijakan pendidikan dan pengembangan kurikulum mengenai integrasi teknologi virtual laboratory yang lebih efektif. Nah, kemudian metode yang saya gunakan di sini itu systematic literature review dengan jenis Prisma dengan 3 fase yang digunakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian hasil tinjauan tersebut disimpulkan, kemudian pola analisisnya diidentifikasi dan dilaporkan. Laporan ini mencakup hasil dari ulasan artikel. Jadi dari beberapa publisher itu saya menemukan 950 artikel, kemudian saya klasifikasi kembali berdasarkan abstrak dan didapatlah 180 artikel. Kemudian klasifikasi kembali berdasarkan kriteria exclusion didapati 44 artikel, kemudian dilakukan lagi berdasarkan kriteria inclusion dapatlah 23 artikel. Final yang dimana artikel itu pada jenjang SD itu saya mendapati hanya 5 artikel, jenjang SMP 7 artikel, dan jenjang SMA itu 11 artikel. Kemudian dari 23 artikel ini, nah ini ada tabel exclusion dan inclusion-nya. Kemudian dari 23 artikel ini saya jabarkan kembali berdasarkan tantangan dan peluangnya menggunakan virtual laboratory yang diidentifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran eksperimen praktis sains dengan teknik lexical analysis. Jadi dari 23 artikel tersebut ini saya buat lebih rinci. Sebelumnya itu yang sebelum ini yang sudah saya revisi. Sebelumnya itu di bagian challenges-nya di sini agak lebih banyak inti dari artikel itu gitu. Cuman setelah saya kerucutkan kembali inti dari masing-masing artikel itu, ternyata saya persingkat kembali. Misal seperti yang artikel nomor 1 itu ternyata challenge-nya adalah pada kesiapan siswa, seperti itu. Ini dari segi tantangannya. Kemudian yang dari segi peluangnya juga saya jabarkan seperti ini. Masih dengan artikel yang sama, 23 artikel tersebut. Nah, ini saya melakukannya dengan teknik lexical analysis
Ya, seperti itu. Kemudian apa ya, conclusion ya, udah masuk ke conclusion. Conclusionnya di sini, penelitian ini lebih mengeksplorasi terkait tantangan dan peluang virtual laboratory dalam pengajaran dan pembelajaran eksperimen praktis sains dan dalam konteks pendidikan dasar menengah dan menengah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada guru terkait kendala dan peluang dalam menggunakan teknologi virtual laboratory ketika memfasilitasi pembelajaran eksperimen praktik di kelas gitu. Kemudian penelitian ini juga memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran peserta didik dalam bereksperimen sains menggunakan virtual laboratory pada jenjang sekolah dasar dan menengah, serta mendorong untuk guru dapat mengadopsi penggunaan virtual laboratory ini sebagai teknologi untuk melakukan eksperimen praktis sains dalam kelas. Kemudian sementara itu studi empiris terkait tantangan dan peluang penerapan virtual laboratory ini dalam konteks sains primer dan sekunder ini masih cukup langka. Maka dari itu diusulkan agar studi yang lebih empiris dilakukan untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam menerapkan virtual laboratory dalam pendidikan sains sekolah dasar dan menengah yang dihadapi oleh guru dan siswa untuk melakukan kegiatan laboratorium virtual yang lebih baik. Kemudian di sini saya juga ada menyarankan untuk penelitian selanjutnya dalam pembelajaran praktikum IPA menggunakan virtual laboratory memberikan informasi yang lebih detail terkait desain pembelajaran yang digunakan untuk melakukan laboratorium virtual yang memberikan wawasan kepada guru tentang integrasinya pedagogik yang cocok dalam menggunakan virtual laboratory ini pada setiap konteks sekolah gitu, sekolah pendidikan dasar maupun sekolah menengah. Seperti itu. Kemudian daftar pustakanya di sini ada 68, walaupun yang masuk kriteria inclusion saya itu hanya 23. Seperti itu. Terima kasih. Saya langsung menanggapi atau bagaimana Pak Yopi? Monggo, silakan. Ya. Terima kasih Mbak Ulan atas paparannya. Halo Mbak Ulan. Iya. Terdengar ya Mbak ya? Terdengar aman. Oke. Mbak Ulan tadi systematic literature review ya Mbak ya? Berarti ya. Saya belum pernah sih Mbak membuat artikel terkait systematic literature review, tapi tadi saya lihat dari strukturnya sudah bagus. Tadi di artikel yang Mbak Ulan ambil itu dari tahun 2000 hingga 2021 ya Mbak ya? Benar. Iya. Mungkin sama seperti yang Pak Yopi ajukan terhadap Pak Abdul kemarin, mengapa sampainya 2021? Itu sih pertanyaan pertamanya Mbak. Terus tadi sih saya mendengarkan paparan dari Mbak Ulan secara struktural dan materi cukup bagus, yang bahwa telah diklasifikasi ya Mbak, yang artikel tantangan bagi siswa sendiri, terus klasifikasi artikel terkait peluangnya sendiri ya Mbak. Jadi pembaca sudah cukup jelas untuk membaca artikelnya Mbak Ulan seperti itu. Dan kemudian yang kedua, terkait artikelnya Mbak Ulan itu hanya mendeskripsikan artikel-artikel yang Mbak Ulan dapat, atau ada pembaharuan dari Mbak Ulan sendiri Mbak terkait artikel yang Mbak buat, systematic literature review yang Mbak buat. Mungkin seperti itu Mbak Ulan. Terima kasih. Mbak Indri, nanti kalau lupa diingetin ya. Pertanyaan yang pertama tadi bergema. Pertanyaan pertama tadi, kenapa kok sampai dengan 2021? Kalau terkait dimulai dari 20-nya, karena tadi pembelajaran 2.0 itu dimulai dari situ, mulai boomingnya gitu. Kemudian kenapa kok sampai 2021? Karena memang ini kan saya menyempurnakan dari penelitian yang ada sempat udah pernah di-reject gitu ya. Udah pernah di-reject, terus akhirnya saya menyempurnakan dari yang ketika tugas 2021 itu. Jadi memang
setelah 2022 ini saya mulai mencari terkait virtual laboratory yang di 2022 ini memang juga masih minim untuk yang pada jenjang primary dan secondary. Jadi memang lebih banyaknya perguruan tinggi gitu. Kalaupun ada, kemarin terakhir saya menemukan, kalau nggak salah minggu lalu saya menemukan itu ada satu sama seperti ini, bedanya cuman dia challenges and benefit gitu ya. Tapi dia di rural, dia di Afrika, di terpencilnya daerah Afrika gitu. Nah itu yang terbaru dan tidak bisa di-download gitu ya. Jadi jadi kalau menurut saya ya cukupkan berakhir di 2021 dulu gitu. Kalau memang rencananya sih tidak ada alasan yang spesifik kenapa tidak di 2022 gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa Mbak ya? Terkait literatur review yang Mbak buat itu kan apa hanya mendeskripsikan beberapa artikel yang Mbak ambil atau ada pembaharuan sendiri dari Mbak Ulanya? Enggak, jadi memang kalau yang saya buat ini benar-benar dari menganalisis dari 23 yang udah inclusion itu yang saya olah kembali gitu. Jadi tidak ada. Cuman tadi itu sebagai pengantar bahwa kemarin saya sempat melakukan penelitian sederhana terkait analisis kebutuhan virtual laboratory dan pembelajaran daring gitu ya. Itu penelitian yang berbeda sebenarnya. Cuman ternyata memang yang saya lakukan penelitian sederhana kemarin itu memang guru sekolah dasar yang kelas atas itu memang sangat minim dalam penggunaan virtual laboratory gitu. Jadi itu hanya kalimat penjelas aja tadi, tapi tidak ada dalam ini. Seperti itu. Apalagi tadi Mbak? Udah dua itu Mbak. Udah. Yang lain menanggapi aja. Oke. Terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Indri. Ya. Terima kasih Mbak Indriana sudah memberikan tanggapan. Bagi teman yang ingin memberi masukan boleh ya satu saja biar yang lain kebagian waktu untuk direview. Mungkin ada yang mau memberi masukan, dipersilahkan. Saya sedikit mungkin Pak. Ya monggo Pak Amit. Ya terima kasih Pak Yofi, mohon izin menyampaikan hasil paparan Mbak Ulan tadi. Mungkin secara teknis ini boleh dipakai atau tidak, tapi pandangan lain ya. Yang pertama abstrak, mungkin terlalu banyak tadi ya. Bener. Bener, saya menyadari itu sebenarnya, cuman karena menyadari soalnya 300 lebih itu kan abstrak idealnya kan lebih simpel, padat 200 kata maksimal kayaknya. Betul. Kemudian mungkin ini pertanyaan atau pandangan ya, kata kunci itu ada systematic literature review. Kalau di beberapa literatur review memang ada yang seperti itu, seperti yang dikirim Pak Yopi di grup itu juga kata kuncinya ada literatur review gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang memang itu dibuang gitu loh, karena kan biasanya sesuai author guideline dari masing-masing jurnal ya, ada yang bisa dipakai karena itu frasa ya, tidak kata ya. Kemudian karena ini sudah diterjemahkan, ditranslate, mungkin ini kesalahan saya pribadi itu terjebak pada S jamak ya, misalnya tadi eksperimen itu pakai S atau tidak, karena misalnya elementary schools gitu loh. Ini kesalahan saya yang sering dikritik teman ya gitu. Mungkin nanti bisa dicek lagi Mbak Ulan terjemahannya. Siap. S itu biasanya kadang double. Kalau di bahasa Arab kan mungkin mufrad, tasniyah, jamak kan gampang. Kalau bahasa Inggris saya kurang begitu menguasai. Kemudian yang ini terakhir untuk istilahnya sumber artikel ini mungkin nanti alasannya kok banyak itu tadi saya catat ada Taylor, Francis, Springer, Science Direct, Google Scholar, Scopus dan WOS. Itu apakah memang kesulitan mencari artikel sesuai kata kunci atau memang diambil dari beberapa sumber itu, dan mungkin nanti harus konsisten penyebutannya apakah itu publisher atau database, karena beberapa menyebut itu ya sebagai penerbit atau sebuah perusahaan yang memiliki library dari beberapa jurnal yang terindeks Scopus. Kalau Scopus kan memang biasa disebut pengindeks ya atau database ya. Nah mungkin nanti kata-kata dari penyebutannya publisher or database itu bisa konsisten seperti itu Mbak. Mungkin itu sedikit matur suwun. Siap, makasih Mas Ida masukannya. Kalau yang terkait abstrak itu memang saya dari awal udah menyadari gitu, cuman tadi jam 12 itu kayaknya kalau mau direvisi nanti takut nggak mau ya. Kebanyakan memang 300 lebih. Yang lainnya insya Allah nanti saya perbaiki.
Makasih masukannya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hamid terkait tanggapannya ya. Menambah masukan dan juga kesadaran bagi preview ya, termasuk saya juga. Seperti betul sekali yang tadi antara database dan penerbitnya. Ya, karena ada beberapa artikel itu yang menggunakan Taylor and Friends, Springer, kemudian Elsevier, itu memang penerbit ya. Nah, database itu kayak Scopus, Eric, kemudian ya adalah ya itu. Nah, itu memang harus konsisten, dan kemarin sudah pernah saya tanyakan ke Bu Herbulan ya, kenapa banyak sekali, dan kayak misalkan saya menanyakan kenapa ResearchGate dimasukkan. Ini menanyakan ya, bukan meragukan ya. Kenapa ResearchGate dimasukkan gitu ya? Apalah alasannya? Nah, karena ResearchGate itu kan Publisher. Bukan publisher. Itu ResearchGate itu kayak Facebook ya. Oh, iya. Iya, makanya kemarin sudah sempat saya hapus itu, Pak. Nah, ini masih ada ya, enggak tahu ya. Nanti silakan ini ya, ini hanya masukan. Silakan, ini semua sebagai self reflection atau self evaluation ya. Jadi semua masukan ini adalah silakan dievaluasi sendiri, mandiri terkait penggunaan bahasa Inggris ya. Contoh misalkan Anda menggunakan term challenge and opportunity untuk mewakili tantangan dan tantangan atau hambatan atau nah, ada juga Anda menggunakan kata-kata yang lain, misalkan constraint and benefit. Jadi memang kata-kata meskipun itu ini ya seharusnya konsisten ya. Kalau challenging ya, atau challenge ya dipakai yang itu. Ada beberapa di abstrak juga ada, memang menulisnya harus konsisten penggunaan istilahnya itu. Nah, kemudian saya mulai dari ini ya, mungkin saya ambil ya Bapak Ibu, tidak saya beri kesempatan lagi teman yang lain karena mungkin ada yang lain ingin memaparkan artikelnya. Nah, yang pertama ya tentang abstrak pertama ya. Ada beberapa typo yang perlu Mbak perbaiki ya, baik typo dalam bahasa Inggrisnya maupun penulisan, salah ketik, salah spasi gitu ya, itu masih banyak. Nah, ya kalau saya sarankan sih menggunakan aplikasi-aplikasi yang membantu itu, kayak misalkan Grammarly itu kan membantu ya. Kayak salah ketik itu kan nanti ada tandanya ya. Nah, ya ada tandanya. Nah, itu membantu sekali untuk. Nah, kemudian menanggapi Pak Hamidullah tadi yang keyword, meskipun di situ ada tulisan word, keyword itu boleh kata, boleh frase ya. Jadi mau itu 2 kata, 1 kata, 3 kata, 4 kata, tidak masalah ya. Bukan kalimat ya, satu kata atau frase. Nah, yang penting untuk kita sampaikan kepada pembaca, bahwa ketika dia mau searching itu dia mempermudah mereka gitu ya. Dan ada beberapa yang memang menyebutkan metodenya, misalkan tidak hanya systematical literature review, ada yang menyebutkannya misalkan didactical engineering research misalkan, ada yang begitu Bapak Ibu. Ada itu, dan itu enggak ini ya, biasanya abstrak kayak gitu dilihat ininya aja, jumlahnya itu sesuai enggak gitu ya. Kadang-kadang ada yang
banyakan, ada yang cuma 2 gitu ya, itu kadang-kadang disarankan lebih dari 3 ya, 3 boleh ya. Nah, kemudian gini, betul abstrak sedikit panjang. Saya mulai dari awal dulu tentang introduction. Nah, ini sebagai self evaluation ya, Mbak siapa tadi, Mbak Herbulan, kira-kira konteks dari studi Anda ini itu pentingnya di paragraf mana ya? Anda meneliti virtual laboratory misalkan. Konteks dari virtual laboratory itu penting untuk Anda kaji, itu Anda letakkan di paragraf berapa? Ini yang mana ya, Mbak Herbulan, itu kok saya nggak ngelihat ya. Ini kalau di laptop saya itu yang tertampil hanya 6 orang ya. Ini berapa orang sih? 11 ya padahal ya. Ya Bapak Ibu kalau ya, ada Pak. Jadi, ini saya pakai 2 perangkat ini Pak. Takut satunya error, jadi saya. Jadi ketika saya screenshot absen Anda, itu yang tertampil itu hanya yang muka terlihat ya Bapak Ibu, karena saya pakai tab ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak nampilin muka ya saya nggak bisa mengidentifikasi kalau Bapak Ibu itu masuk kuliah gitu. Oke, Mbak siapa, Mbak Erwan tadi, pertanyaan saya terdengar ya? Nggak terdengar Pak, bisa diulangi Pak, mohon diulangi. Jadi dalam pendahuluan dulu pernah saya saya sampaikan, yang pertama itu adalah konteks ya, konteks, kemudian konteks itu yang bagaimana variabel atau fokus yang Anda teliti itu punya value atau penting gitu ya untuk dikaji. Nah, kalau variabel Anda itu kan tadi virtual laboratory ya. Iya benar. Nah, kira-kira seberapa penting itu dikaji, Anda letakkan di paragraf berapa? Sebentar. Oke, atau gini aja deh, paragraf pertama itu isinya apa? Main ID-nya. Itu yang pertama itu awalnya isu-isu atau yang saya dapati dari terkait simulasi laboratorium virtual. Kemudian fenomena-fenomena yang memfokuskan kepada laboratorium itu. Oke. Ya. Gini, Mbak Herbulan, mengapa Anda langsung memulai menyebutkan bahwa peneliti memulai mengenalkan potensi simulasi kemudian ini itu kan main ID-nya itu ini toh Bapak Ibu, Mbak, bahwa paragraf pertama ini kan bahwa peneliti memulai mengenalkan bagaimana potensi dari bentuk-bentuk virtual laboratory gitu ya. Ya bolehlah, silahkan Anda kalau misalkan itu menurut Anda ini. Nah, yang saya tanyakan tadi, pentingnya virtual laboratory Anda sampaikan di paragraf berapa? Oke, kalau saya 2 terakhir, iya. Ya, jadi kita sebagai penulis itu juga harus memposisikan kita sebagai reviewer ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ditanya mana konteks pentingnya dari fokus yang kita teliti, saya bisa mengidentifikasi, oh ini di paragraf kedua. Nah, dari mulai virtual laboratory is more efficient than physical laboratory because dari pendapatnya nomor 15 siapa itu. Nah ingat loh ya Bapak Ibu, kayak misalkan gini, tapi anehnya gini Mbak, saya nggak menyaksikan atau apa. Ini kan satu, ini pakai format apa sih?
ini IEE. IEEE ya. Nggih. Biasanya kan urut ya Mbak Herbulannya IEEE itu. Misalkan 1, 2, oh ya ini 2 sampai 10 ya maksudnya ya. Yang Mbak. Oh iya. Oke. Nah sekarang saya ingin bertanya, pada konteks apa Anda itu menyatakan bahwa riset Anda itu berbeda dari penelitian yang lain? Letaknya di paragraf berapa? Kebaruan penelitian Anda itu? Pada? Enggak, riset Anda itu kan ingin memasuki celah atau gap dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, Anda letakkan di mana kebaruan Anda itu di paragraf mana? Maaf, mic-nya off. Di paragraf keempat. Paragraf keempat. Kalau dibuka videonya nggak ini ya, nggak. Sinyalnya nggak kuat Pak. Saya baru dampingi suami ini bertugas ke pedalaman Kalimantan, soalnya bukan seperti biasa di kota. Soalnya saya nggak bisa lihat mimik Anda ya, jadi Anda paham dengan pertanyaan saya apa tidaknya kan saya nggak tahu. Oke. Saya kira bukan itu maksud saya ya, bukan maksud saya. Kalau paragraf 4 itu tentang apa Mbak? Terkait gagasan-gagasan eksperimen virtual ini dapat memperoleh pengetahuan konseptual. Oke. Nah, itu bukan kebaruan penelitian Anda. Kebaruan penelitian Anda itu kalau saya lihat ya, Anda mencoba menjelaskannya ada di paragraf terakhir. Dua terakhir. Betul tidak? Gini. Tapi gini, ada yang ini ya, loncatannya terlalu tinggi. Contoh gini. Several studies have investigate student practical experience. Jadi beberapa peneliti itu sudah mengkaji ini. Yeah. Kemudian investigate media. However, terdapat Anda mengatakan sedikit sekali yang mengkaji detail dari challenge and opportunity in implementing it. Oke. Nah, maksud saya gini. Oke, memang benar ya, struktur kebaruan itu seperti itu ya. Bla 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 bla, penelitian itu begini, kemudian namun demikian masih sedikit gitu ya. Kalau bisa gini Mbak Herbulan, Anda itu sudah menceritakan nomor 26 sampai 28 itu tentang apa? Paham nggak maksud saya? 26, 28, artikel referensi 26, Anda 28, itu. Iya betul, saya buka tabel. Nah, Anda itu pembaca sudah bisa melihat itu tentang apa sih? Ini gitu ya. Ya, fokusnya adalah ini, sehingga kita bisa mengatakan berdasarkan apa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya dan juga dalam literatur, meskipun kita tidak tampilkan semua literatur itu, tercatat masih sedikit bla 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 bla. Artinya kita itu punya bukti bahwa kita ngomong sedikit itu ya, few studies itu Anda itu sudah ada penguat nomor 26, nomor 28 itu sama persis dengan saya, tetapi tidak mengkaji bagaimana itu terjadi, kenapa kok bisa itu terjadi, ya tantangannya bagaimana gitu ya. Dia hanya mengkaji ini gitu. Jadi enggak ininya itu tidak langsung, jadi harus mulus gitu ya, harus ininya itu mulus. Ada yang hilang ya tengah-tengahnya Pak, langsung lompat gitu ya.
Nah, jadi maksudku, nah, Iya, mungkin. jadi maksud saya itu, Bapak Ibu, itulah kebaruan itu harus dibuat semulus mungkin. Jadi enggak, memang seorang trainer atau seorang pakar akan menyarankan bahwa kalau kebaruan itu dicirikan seperti ini, tapi enggak bisa juga langsung begini. Ya, ini masukan ya, silahkan direfleksi kembali. Itu kemudian ini kritik ya. Saya sebagai reviewer di sini akan mengkritik. Anda mengatakan di sini di metode menggunakan ResearchGate, Scopus, Web of Science, Google Scholar, bla bla bla. Apakah sama dengan yang ada di abstrak? Beda. Nah, itu yang tabel itu belum saya revisi memang, Pak. Itu saya akui, Pak. Itu loh, enggak. Iya, kalau Anda enggak lupa enggak apa-apa lah. Kalau lupa itu kan fatal. Ya. Itu, artinya trust kita terhadap itu udah langsung reject ya tanpa melihat apa. Karena trust reviewer dengan kita akan berarti ini udah ini apa apa ya, dari segi metodologinya udah tidak konsisten ya. Dan kritik saya dulu ya Mbak, belum diwadahi di sini. Pertama, saya tidak tahu Anda itu dapat Taylor and Francis berapa, Eric berapa, Springer berapa. Ya cukuplah Anda itu sebutkan itu sehingga N950. Itu tuh meningkatkan trust kita, trust reviewer. Nah, tahu-tahu 950 ini dari mana? Atau Anda mungkin gini, Anda menggunakan aplikasi ketiga. Ya, kemarin kan Pak Hamid itu kalau Pak Abdul ya menggunakan aplikasi ketiga. Itu kan kita nggak ya. Itu bisa nggak ya melihat oh ini tuh ada 30, ini tuh ada 40 juga bisa toh? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Nah, maksud saya itu tahu-tahu 950 itu dari mana? Nah, itu perlu ini. Kemudian ResearchGate-nya berapa? Nah, lagi-lagi saya tuh apa ya, masih kurang ini ya. ResearchGate itu kan artikel-artikel itu kita upload sendiri gitu ya. Mungkin ada artikel jurnal yang kita indekskan ke ResearchGate memang ada, kita daftarkan, tetapi jurnal-jurnal yang pahit, jurnal-jurnal yang bagus nggak mau. Ya. Jurnal-jurnal bagus itu tidak ada yang mendaftarkan ini apa istilahnya gengsi gitu loh ya. Jurnal-jurnal yang bagus itu. Nah, sehingga kenapa kita memilih database itu kok disarankan? Dulu itu saya submit ke jurnal apa Mbak, ke Studies Educational Evaluation dari Elsevier. Ditolaknya begini, kenapa Anda itu hanya menggunakan apa namanya R, kemudian yang satunya apa ya yang dilanggan UNY dulu itu lupa saya, 3 ya, yang satunya dengan Eric, pokoknya ada 3. Padahal database yang bagus itu sudah ada, Scopus, WOS. Kenapa 2 itu terpercaya? Karena seleksi jurnal ke situ berat. Nah, itu ditanya oleh reviewer seperti itu. Tetapi langsung ditolak. Jadi saya nggak bisa memberikan defense kenapa, karena kita nggak berlangganan Scopus dan WOS waktu itu kan. Nah, sekarang kan kita sudah berlangganan, alhamdulillah ini Scopus juga sudah. Hanya itu aja ini ya, kayak ResearchGate itu saya juga agak ini. Oke. Apa ya Mbak, tadi saya itu udah nyimpen dengan nama yang berbeda. Ini beberapa tulisan saya yang tidak ada di tabel itu, contohnya gini, the criteria for selection were shown in table 1 and before searching the database and was used for filtering the text title abstract. Nah, perhatikan di tabel itu N-nya sama dengan 180, itu Anda screen berdasarkan title dan abstrak saja atau ada keyword di dalam tag? Berdasarkan title dan abstrak aja?
Nah, lihat, perhatikan tulisan Anda, filter text title, abstract, and the entire text. Yang di bawah itu loh. Di bawah di bawah figur 1. Saya mengenal filter text title, abstract, dan teks di dalamnya toh. Iya, betul. Wah, itu udah ditolak 2 kali, Mbak. Karena metodenya tidak konsisten. Ini penting ya. Nah itu. Nah, jadi ada beberapa yang. Jadi reviewer itu pertama akan melihat scope, kebaruan, metode, tentang hasilnya nanti gampang ya. Apalagi ya. Saya kira itu dulu, Mbak. Saya nggak bisa detail ke hasil dan pembahasannya, tapi ingat juga di mana ini IJRE ya. Ya kalau untuk IJRE insya Allah ya layak lah ya. Silakan. bukan nyepelek ke IJRE ya, tapi ya tapi gini Mbak, dipastikan di IJRE itu result and discussion-nya gabung ya? Iya. Oh ya udah. Ya jadi pembahasannya langsung gini. Terakhir ini teknis ya, bukan ke substansial. Anda kan sendiri di sini dalam paper Anda. Pertama, reviewer akan melihat validitas riset ini itu kurang karena Anda neliti sendiri. Sebenarnya berdua, ada nama sama nama promotor itu nama promotor Pak Yopi. Jadi artikel ini juga sudah berapa kali revisi dari promotor 1. Cuma namanya belum saya masukkan karena belum mau disubmit gitu. Ya, oke. Monggo silahkan. Yang ini termasuk apa yang saya sampaikan, termasuk kepada teman-teman yang lain. Jadi kalau Anda sendiri ya, kemudian Anda kualitatif ya, kemudian Anda ceritakan di bagian metode itu tidak detail itu maksudnya itu gimana Anda itu meyakinkan kami bahwa studi ini itu valid. Kalau lebih dari 1 itu meningkatkan trust. Ya, Anda berdiskusi dengan promotor tentang dari mana 23 artikel itu bisa terbayangkan oleh reviewer. Oh, ini mungkin 2 orang ini berdiskusi sehingga dapat 23 artikel. Artinya kan lebih valid daripada Anda menginterpretasikan sendiri gitu. Itu namanya cross check ya. Itu namanya meningkatkan validitas, dan itu memang ya sebaiknya ada di bagian metode bahwa kami untuk menjamin validitas kami berdiskusi satu sama lain, penulis pertama, penulis kedua, mencocokkan satu sama lain, bahkan pakai coding misalkan kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Berapa persen kecocokannya itu, misalkan 90%, 10%-nya kita diskusikan yang berbeda itu menambah ya memang itulah bagian dari kevalidan dari metode kita gitu loh Mbak. Ini termasuk yang lain ya teman-teman. Nah misalkan Anda sendiri tidak salah, misalkan Anda menulis sendiri, tetapi harus ada di bagian metode itu Anda jelaskan kepada pembaca atau reviewer proses menjamin validitas. Saya meminta pakar pihak eksternal di luar riset ini, kan bisa toh seperti itu, nggak harus penulis yang ada di artikel itu, boleh sendiri. Nah jadi itu masukan ya, boleh sendiri, tetapi harus diceritakan pakai pihak eksternal. Misalkan saya nulis sendiri, kemudian saya minta Pak Hamid yang sebagai pakar misalkan bla 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 gitu kan, berapa kecocokannya 95% dan segala macam, kemudian tindak lanjutnya 5%-nya itu dimanain ya, kita menggunakan FGD untuk memastikan 5% itu kita dalam satu kesepakatan. Nah itu
Nah, untuk hasil dan pembahasan saya belum baca secara detail ya Mbak. Iya. Ya karena waktu juga tidak bisa sehari. Saya kira itu ya Mbak Herbulan dan teman-teman. Terima kasih. Mungkin dilanjut ke Mbak Endriana, dipersilahkan. Yang komentari saya apa ini ya? Ini sampai jam berapa ya kalau saya mulai dari 3:30 tadi ya? Mbak Nesi ada nggak ya ini ya? Nggak ada ya? Belum ada, Pak. Atau langsung aja nanti saya koreksi Mbak Indriana, ini belum ada progres sama sekali ya yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Yopi. Izin share screen. Ya. Bapak Ibu ini yang dari bulan 2 itu belum upgrade, Mbok ya, di upgrade gitu loh. Sudah terlihat belum ya teman-teman? Sudah Mbak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yopi dan teman-teman. Mohon maaf Pak Yopi, ini belum saya edit sesuai dengan tata tulis jurnal yang akan saya tuju. Sedikit saya akan memaparkan artikel yang saya buat dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Motif Sarung Goyor Tegalan sebagai sumber belajar matematika siswa sekolah dasar. Dari abstraknya, sarung tenun goyor merupakan budaya berupa hasil karya yang berkembang di Kabupaten Tegal. Dalam sarung tenun goyor khas Tegal memungkinkan adanya konsep-konsep matematika yang tertanam dalam praktek-praktek budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah, unsur etnomatematika, dan materi matematika yang ada pada sarung tenun goyor khas Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan etnografi. Tahapan dalam penelitian ini diawali dengan menggali informasi melalui kepustakaan atau studi literatur, pengamatan atau observasi, dokumentasi, dan juga wawancara. Data penelitian ini berupa hasil kepustakaan, pengamatan, dokumentasi, dan wawancara dengan para pengrajin sarung tenun goyor di Desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini pada artikel ini menjelaskan bahwa sejarah tenun goyor dimulai dari pembuatannya yang menggunakan alat tenun lantai, alat tenun bukan mesin ya teman-teman. Yang terdapat juga filosofi dari motif sarung tenun goyor dan beberapa nama sebutan sarung tenun goyor yang berkembang di masyarakat Kabupaten Tegal. Kemudian terdapat unsur matematika yakni aktivitas menghitung, mengukur, dan pengukuran, mendesain, penentuan lokasi atau letak, menjelaskan, serta terdapat materi geometri yang ada pada motif sarung tenun goyor khas Tegal. Kata kunci dalam artikel ini yaitu etnomatematika, sarung tenun goyor, dan Tegal. Pendahuluannya bisa kita lihat teman-teman. Ini kalau saya baca semua nanti terlalu lama. Saya langsung ke metodologi. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi dan jenis penelitiannya yaitu kualitatif. Dan kualitatif kita tahu semua bahwa penelitian yang didasarkan pada pengalaman atau kenyataan ketika melakukan penelitian dalam lapangan secara terencana, teratur, dan mengikuti pedoman yang berlaku yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah human instrument, yaitu peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang tidak dapat diganti atau diwakilkan kepada orang lain. Peneliti menentukan instrumen penelitian seperti fokus penelitian, narasumber sebagai sumber data, mengkaji, menafsirkan, serta membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Selain human instrument, terdapat pula instrumen pendamping guna mendapatkan data yang lebih lengkap serta mempermudah peneliti memecahkan permasalahan penelitian seperti lembar observasi dan juga wawancara.
prosedur pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diawali dari pertama ada tahap pendahuluan. Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan lokasi dan narasumber yang akan diwawancarai. Lokasi yang dipilih yaitu pabrik sarung dan narasumber adalah para pekerja atau pembuat sarung Tegalan yang terletak di Desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Setelah melakukan pemilihan lokasi, Oke, maaf saya lanjut selanjutnya. Setelah melakukan pemilihan lokasi dan menentukan narasumber, peneliti menyusul proposal penelitian dengan studi literatur. Kemudian menyiapkan instrumen penelitian agar percakapan tetap terfokus pada masalah penelitian yang digunakan ketika melakukan penelitian, serta mengurus surat izin penelitian yang ditujukan pada para pekerja sarung Tegalan, seperti itu. Kemudian tahap pengumpulan data, tahapan ini dimulai saat melakukan observasi. Di tahap ini peneliti mencatat hal-hal penting yang ditemukan terkait dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, peneliti akan melakukan wawancara guna menggali informasi yang lebih mendalam terkait sarung Tegalan. Kemudian peneliti melakukan kajian literatur yang berkaitan dengan sejarah maupun perkembangan sarung Tegalan untuk memperkuat analisis data. Peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi pada saat penelitian berlangsung. Yang ketiga yaitu tahap analisis data. Setelah memperoleh data, selanjutnya data-data tersebut diuji keabsahannya. Kegiatan analisis data dan verifikasi hasil akan dilakukan oleh peneliti dan pembimbing sebagai ahli. Yang keempat, tahap pembuatan laporan. Penelitian akan mendeskripsikan aktivitas matematis apa saja yang terdapat pada sarung Tegalan dan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar matematika SD. Data tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut dan menarik kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun serta menyusun sumber belajar berupa handout. Penyusunan sumber belajar matematika berupa handout yang didapatkan dari hasil pengamatan motif sarung Goyor Tegalan. Sumber belajar ini ditujukan untuk siswa SD kelas 4. Kemudian pemerolehan data-data penelitian ini menggunakan 3 teknik, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dan dokumentasi penelitian dilakukan di pabrik sarung Tegalan dan wawancara dilakukan dengan narasumber para pekerja di pabrik sarung Tegalan. Kita bisa langsung ke hasil dan pembahasan. Yang pertama saya menjelaskan terkait sejarah dulu, sejarah sarung Goyor Tegalan, bahwa sarung tenun Goyor merupakan salah satu sarung tenun tradisional Indonesia. Alat yang digunakan membuat sarung tenun Goyor adalah alat tenun bukan mesin, yakni alat yang terbuat dari kayu dengan arsitektur alat yang disesuaikan dengan prosesi dari setiap langkah dalam pembuatan sarung tenun Goyor. Alat ini memiliki bingkai-bingkai persegi yang mengikat sejumlah kawat berlubang tempat lewatnya benang-benang lungsin atau lusi. Sarung tenun Goyor mempunyai beberapa nama, yakni sarung ikat, sarung botolan, sarung balian, sarung alusan, sarung kasaran, dan sarung toldem. Saya saat itu mewawancari yaitu menurut Ibu Ida pada tanggal 20 Maret 2022 selaku mandor usaha sarung tenun Goyor di Desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Sejarah mengenai kapan pertama kali sarung tenun di Indonesia belum diketahui, dikarenakan sampai sekarang belum ada referensi yang cukup valid gitu terkait sarung tenun Goyor khas Tegal gitu. Tetapi nenek beliau yang saat ini berusia sekitar 90 tahunan lebih sudah bekerja sebagai pengrajin sarung tenun Goyor sejak tahun 80 tahun yang lalu, bahwa alat tenun yang digunakan pada masa itu masih menggunakan alat tenun lantai atau dalam bahasa Jawanya lemprak. Terdapat 2 jenis sarung tenun Goyor saat itu yang diproduksi di Kaladawa, itu sarung botolan sama sarung werengan. Sarung tenun botolan memiliki ciri desain motif yang tidak terlalu rumit, namun yang werengan itu mempunyai desain motif yang cukup rumit. Kita bisa lihat pertama ada gambar 1 yaitu para pekerja sarung tenun Goyor Tegalan. Kemudian unsur etnomatematika pada sarung Goyor Tegalan yaitu ada menghitung, kemudian bisa kita lihat ya teman-teman. Ini kita mempersingkat saja. Lanjut ada mengukur dan pengukuran. Oke, aktivitas mengukur dilakukan ketika si penenun mengukur panjang sarung tenun yang akan dijahit, biasanya berukuran 125 cm dikali 120 cm. Seperti itu. Dalam mengukur juga biasanya dilakukan
proses jual beli atau barter, rancangan bangun, menentukan tinggi, panjang, keliling, luas, kedalaman, kecepatan dan sebagainya. Kemudian mendesain ini aktivitas merancang untuk menghasilkan suatu objek dengan memperhatikan keseimbangan, kesatuan, perbandingan, urutan, irama, skala, dan fokus. Kemudian penentuan lokasi atau letak. Lokasi atau letak secara tradisional menggunakan arah mata angin merupakan arah angin dengan bantuan pergesekan gerak. Itu menurut Tandiling. Secara matematis penentuan suatu lokasi atau letak menggunakan sistem koordinat, baik itu koordinat kartesius maupun koordinat polar atau aturan-aturan pengulangan. Aktivitas ini berkaitan erat dengan konsep simetri dan jarak dua benda dalam bidang. Apabila seorang pengrajin hendak menenun untuk membentuk suatu motif, maka penentuan letak untuk suatu motif berikutnya dilakukan oleh si penenun. Bila motif perdana dan motif bentuk simetrisnya telah selesai dibuat, maka motif tersebut dianggap selesai. Pembentukan motif berikutnya dilakukan dengan pengulangan pada aturan sebelumnya. Dengan bentuk simetrisnya tidak sama ukuran, maka dipastikan terjadinya kesalahan peletakan motif ataupun terjadi kesalahan dalam hitungan aturan tenun sehingga menyebabkan perbedaan ukuran motif. Kemudian menjelaskan, bisa kita lihat ya teman-teman, aktivitas menjelaskan yang dilakukan para pengrajin tenun adalah menjelaskan berkaitan dengan makna dan filosofi setiap motif dari generasi ke generasi, sehingga pesan-pesan moral serta nilai estetika akan terus tersampaikan dan tidak hilang. Kemudian materi matematika yang terdapat pada sarung tenun Goyor Tegalan antara lain yaitu geometri. Bisa kita lihat teman-teman, geometri mempelajari terkait titik, garis, dan bidang. Motif geometris menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis dan bidang yang pada umumnya bersifat abstrak, yang artinya bentuknya tak dapat dikenali sebagai bentuk-bentuk objek alam. Motif geometri berkembang dari bentuk titik, garis, dan bidang yang berulang dari yang sederhana sampai dengan yang rumit. Kita bisa lihat pada gambar 2, bentuk sarung tenun Goyor botolan. Oke, tadi botolan itu yang tidak terlalu rumit ya teman-teman. Materi geometri pada botolan ini yaitu titik-titik, garis, dan elips. Titik-titik merupakan bentuk paling dasar dalam geometri. Titik juga bisa disebut sesuatu yang punya kedudukan tetapi tidak punya ukuran. Berikut gambar titik. Kemudian sarung tenun Goyor botolan juga ada, selain titik-titik tadi ada garis dan elips. Berikut gambar 4 yaitu garis vertikal dan diagonal, elips yang gambar 5. Kemudian gambar 6 yaitu sarung tenun Goyor botolan. Ini salah satu bentuk sarung botolan yaitu Jabal Marwah. Bisa kita lihat ya teman-teman. Oke, kita langsung. Oke, maaf, lanjut. Saya langsung kesimpulan. Sarung tenun Goyor diproduksi sejak 1957 di Desa Kaladau, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Pada mulanya sarung tenun Goyor diproduksi dengan menggunakan alat tenun lantai atau dalam bahasa Jawa disebut ngelemprak, hingga akhirnya berkembang dan berubah menjadi alat tenun bukan mesin. Motif kembangan merupakan motif yang pertama kali serta menjadi motif khas dari sarung tenun Goyor. Filosofi dari motif kembangan diadaptasi dari seni estetika, suatu rangkaian bunga yang mempunyai nilai karismatik yang tinggi sehingga membuat orang yang melihatnya akan merasa senang. Terdapat unsur etnomatematika pada sarung tenun Goyor, yakni meliputi aktivitas menghitung, mengukur, dan pengukuran, mendesain, penentuan lokasi atau letak, dan menjelaskan. Materi matematika yang ada pada sarung tenun Goyor adalah geometri yang mana meliputi titik, garis, dan bidang. Pada penelitian berikutnya diharapkan adanya peningkatan kepustakaan atau studi literatur dan penelaah secara lebih mendalam terkait etnomatematika pada sarung tenun Goyor Tegalan, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal mengenai sejarah sarung tenun Goyor Tegalan serta luasnya kajian tentang unsur dan materi matematika yang ada pada sarung tenun Goyor Tegalan. Referensinya berikut. Ya, mungkin seperti itu Pak Yopi dan teman-teman. Iya, matur suwun. Kayak ini ya, mendengar penyiar radio. Oke, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, masukan ke Mbak Indriana? Artikelnya maksud saya.
Oke, mungkin sedang mandi atau sedang apa gitu ya. Ini Mbak Indriana. Nah, kalau dalam artikel usahakan itu tidak ada ini ya, bukan tidak ada, kurangi maksudnya, kurangi mindset teoritis dari si penulis ke artikel. Contoh di bagian metode. Teknik analisis data adalah menggunakan wawancara. Wawancara adalah bla 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 bla. Hal itu mah tidak ini ya. Kayak misalkan teknik keabsahan data adalah credibility. Kemudian transferability adalah teknik yang terakhir, confirmability adalah. Nah, maksud saya gini, itu disampaikan, tetapi cara jenengan itu bagaimana gitu terhadap riset Anda itu, caranya gimana untuk credibility misalnya. Kami begini untuk menjamin kredibilitas. Kami peneliti untuk menjamin reliabilitas seperti ini begini. Jadi tidak secara teoretikal lagi. Nah, kalau itu di tesis atau disertasi bolehlah, biar disertasinya agak tebel, enggak apa-apa ya. Jadi dulu itu disertasi saya itu tipis sekali daripada yang lain gitu ya. Sehingga diomong sama teman saya, kok disertasimu kok tipis gitu ya. Kok wani arep ujian terbuka. Lah uji memang kalau disertasi itu harus tebel ya. Pokoknya karena kemakan sama pikiran teman, ya udah hasil analisis statistik saya itu saya masukkan semua di lampiran ya. Jadi tebelnya itu minta ampun ya. Tapi itu tidak ditiru ya, tidak untuk ditiru Bapak Ibu. Jadi disertasi yang baik itu ya Bapak Ibu lulus tepat waktu dan diterima di jurnal yang baik pula. Nah, itu disertasi yang baik, bukan tebal tipisnya. Dan kalau menurut tipisnya itu sebenarnya disertasi saya itu paling tipis ya, karena hanya lampiran aja yang sampai 4 kali lipat kalau tidak salah ya. Karena kan saya kan statistik semua waktu itu. Jadi ada 5 studi, semua statistik kecuali 1 tentang case study. Nah, oke, itu masukan ke Mbak Indriana terkait mindset teoritis itu dikurangi. Seperti halnya teman-teman ketika nulis artikel itu hindari, misalkan metode penelitian kami adalah penelitian eksperimental semu, 2x2 misalkan. Eksperimental semu adalah, nah itu saya kira tidak ini ya Bapak Ibu. Kalau untuk anak S1 tidak apa-apa lah ya, apa itu eksperimental semu itu tidak apa-apa ditulis dalam ininya artikelnya, tapi kalau untuk kita tidak perlu ya. Nah, itu ya, instrumen dalam penelitian ini adalah Anda sendiri, kata Anda ya. Betul ya Mbak Indriana ya? Iya Pak. Oke Pak, itu tadi menjawab pertanyaan saya atau? Jadi instrumen penelitian ini adalah ini ya, Anda sendiri ya. Tadi dijelaskan instrumennya ada observasi, dokumentasi dan lain sebagainya Pak. Maksud saya sudah wawancara juga Pak, tapi belum nemu yang terlalu paham gitu, maksudnya belum mendalami gitu Pak. Ya, jadi gini, untuk biar tidak ini ya Mbak, dengan aja ragu instrumen kok peneliti sendiri. Nah ini pendapatnya siapa? Nah, ada kemarin itu yang menanyakan hal yang serupa juga. Nah biasanya itu dengan baca bukunya Sugiono, baca itu kan instrumen penelitian itu adalah peneliti sendiri. Nah saya juga kurang begitu mengerti maksudnya peneliti sendiri itu, karena mungkin
waktu ketika ke lapangan, peneliti itulah yang masuk ke lingkungan yang diteliti, ya mungkin mau observasi, wawancara dan segala macam, dengan tidak istilahnya tidak spesifik mau bertanya seperti apa. Nah, tetapi kalau misalkan Mbak Indriana itu spesifik bertanyanya tentang apa dan ditulis, saya itu nanti mau tanya apa, ya berarti instrumen Anda itu sebenarnya adalah wawancara dan mungkin observasi, kalau Anda observasi, atau dokumentasi gitu ya. Kan Anda itu kan pakai foto, pakai apalah gitu ya. Nah, oke. Saya tidak bisa bicara banyak ketika Anda tidak sesuaikan dengan template ya, Bapak Ibu. Pak, boleh nggak saya ke IJRE, Pak? Jadi kelas saya nanti ke IJRE semua ya. Wah, jadi nanti dikira saya ini, wow, Pak Yogi mengajukan ke IJRE, nanti penulisnya kebetulan saya kenal itu Pak, itu kan yang ngurus kan istri teman saya. Ya, jadi ya, dosen UAD ya, istrinya dan dianya gitu ya, membuat ya dalam tanda kutip perusahaan gitu ya, CV gitu ya, membuat jurnal-jurnal gitu ya. Nanti saya di WA bisa ini juga ini. Nah, ya monggo lah Bapak Ibu cari jurnal-jurnal yang mungkin agak berbeda, tapi bukan berarti saya melarang ya ke IJRE atau ke mana. Tapi ya intinya jangan mengkroyok. Nah, ini Bapak Mbak Indriana, yang Anda tampilkan dengan yang ada di draft itu enggak sama gitu ya, abstraknya enggak ada di sini gitu ya. Baru digarap semalam Pak, mohon maaf. Makanya ada bilang update yang mana kan enggak. Nah gini, ini pernah saya ceritakan ke kelas ini. Ini pengalaman saya waktu saya kirim ke Eropa di jurnal New Educational Review. Jika Anda mengirim ke jurnal Eropa, silahkan Anda itu menggunakan referensi yang dikonsumsi oleh kami. Ya, maksudnya itu yang berbahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau berbahasa Indonesia, silahkan Anda kirim ke jurnal nasional Anda yang sesuai bahasa Anda. Dan itu masuk akal. Editor itu bilang begitu. Ya, mohon maaf, artikel Anda kami kembalikan begini-begini. Nah, pertama kali saya di email seperti itu, waduh ditolak gitu kan, karena padahal hanya 4 waktu itu ya, 4 atau berapa ya, 4 kalau nggak salah, berbahasa Indonesia, dan itu udah saya translate bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian saya translate bahasa Inggris. Tetapi mereka bilang ya itu tadi tidak mau yang terlalu banyak, maksimal itu berapa dia minta itu 1 atau 2 gitu. Nah, kalau punya Mbak Indriana masih banyak ya yang jadi kita memang harus memposisikan itu. Nah, kalau di draft malah enggak ada daftar pustakanya ini. Piye lah aku ndelok piye coba. Nah, saya yakin Mbak Indriana juga nggak pakai Mendeley kan? Kalau di sini nggak ada daftar pustakanya pasti nggak pakai Mendeley. Belum, Pak. Gitu. Nah, jadi bisa kecek kok Bapak Ibu. Saya sebagai pengelola jurnal itu ketika download artikel yang pakai Mendeley dan tidak itu kelihatan kok. Ada, kalau saya kan pakai nggak tahu ya, aplikasi saya itu kalau melihat itu ada kayak blognya gitu loh. Ketika saya klik daftar pustaka itu kayak ngeblok sendiri, oh ini tuh terhubung dengan Mendeley. Sehingga tahu, oh ini kalau nggak pakai Mendeley saya nggak mau repot-repot ngecek satu-satu, itu nggak mau saya. Biasanya langsung tak tolak gitu loh. Editor itu kan kadang-kadang, apalagi kalau jurnalnya itu jurnal bagus ya, kadang-kadang kalau jurnal bagus itu kan nggak mau pusing gitu loh, mau sing antri oke kok. Nah, apalagi IJRE itu Bapak Ibu, IJRE itu sing antri oke loh, jadi sampai bulan apa gitu. Nah, jadi
memang ya saya harapkan jangan IJR semua ya Bapak. Ya meskipun relatif mudah tapi jangan ke IJR semua. Kayak tadi yang saya sebutkan itu Pak Hamid, siapa namanya, siapa ya yang namanya Pak Abdul, dan ini kayak misalkan New Educational Review, kalau Bapak Ibu berhubungan dengan psikologi itu kayak Education and New Development itu juga free semua Bapak Ibu. Nah kalau di IJR itu kayaknya berbayar berapa gitu. Nah saya suka ya penelitian Anda, Mbak Indriana, hanya saja memang penulisannya harus di diperas tapi berisi gitu ya. Contoh misalkan sebenarnya konteks penelitian Anda itu variabelnya apa sih Mbak? Eksplorasi ilmu matematika pada motif sarung goyang berjalan. Kira-kira yang Anda angkat pertama kali apa? Sarung tenun goyornya Pak, untuk mengangkat itu Pak. Nah jadi yang di pendahuluan itu adalah etnomatematikanya yang Anda sampaikan ya. Nah etnomatematika itu berkaitan dengan apa dalam kemampuan matematik, dalam kemampuan siswa itu? Tadi dijelaskan Pak. Apakah pemahamannya? Tadi dijelaskan Pak di hasil pembahasannya juga bahwa pada sarung tenun goyor itu pada etnomatematikanya itu yaitu antara lain mengukur, terus kemudian tata letak, mendesain dan sebagainya itu Pak yang tadi saya jelaskan. Nah gini, maksud saya bagian pendahuluan Mbak Indriana. Kalau gini gimana? Matematika itu adalah dari dan untuk keperluan sosial dan tidak terlepas dari budaya manusia. Oleh karena itu penting sekali bahwa mengkaitkan matematika dengan budaya. Nah, berawal dari situ ya kan, kemudian nanti ke arah etnomatematika sehingga ada value yang didapatkan ketika belajar matematika dengan budaya. Meskipun kita nggak meneliti sampai bagaimana value itu, ya, misalkan tentang karakter, tentang apa gitu ya. Meskipun tidak sampai segitu, tetapi kan kita kenapa sih harus etnomatematika gitu loh. Kalau sarung goyor Tegalan nggak bisa kita jadikan objek ini Mbak, obrolan di awal pendahuluan itu, misalkan motif sarung goyor Tegalan bla bla bla, langsung kan nggak bisa. Nah jadi harus kita sampaikan ke yang terkait dengan ilmu matematika itu apa? Oh budaya, berarti saya akan mengatakan matematika dan budaya. Nah banyak jurnal-jurnal internasional yang mengatakan bahwa matematika itu adalah berasal dari keperluan sosial maupun dipergunakan untuk keperluan sosial, melekat pada budaya manusia dan peradaban manusia, ya kan? Sehingga mau tidak mau mengajari matematika itu sama saja Bapak Ibu juga mengajari karakter, ya. Karakter itu tidak harus yang berkaitan dengan kearifan lokal dan segala macam. Karakter itu juga budaya berpikir, habit of mind gitu kan, itu kan juga budaya berpikir, ya. Pokoknya bisa lah itu dihubung-hubungkan, ya. Saya kira Bapak Ibu S3 itu memang harus punya keahlian menghubung-hubungkan gitu ya. Menghubung-hubungkan gitu ya, hubungkan ini namanya koneksi gitu ya Mbak Vera ya. Jadi memang harus menghubungkan antara tari dengan kognitif, tari dengan afektif ya. Saya nggak tahu ini Anda ini kemarin WA terakhir ke saya itu Pak, mohon saya sudah update, tapi kok saya lihat kok masih bulan Maret atau bulan apa itu, April ya. Nah itu, ayolah ya Bapak Ibu, kita tinggal berapa pertemuan sih Bapak Ibu?
2 kali. Nah, saya cek dulu. Ini yang lain udah selesai ya, berarti ya? Tak, enggak ya. Kalau dilihat di sini 3 kali Bapak Ibu. Kita hari ini itu pertemuan ke-13 ya. Ini terisi absen 12, berarti hari ini kan 13. Nah, kita masih 3 kali ya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau 3 kali itu mau dijadikan di merger, ya, misalkan dari jam 1 sampai jam 7 misalkan, ya silahkan. Nah, tapi ya saya juga capek Bapak Ibu. Pokoknya silahkan lah, kita harus 16 kali ya, karena kita banyak liburnya waktu itu ya, sebelum lebaran libur, sebelum ini libur gitu. Oke, gitu ya Mbak Indriana, langsung diubah ke template jurnal ya. Kemudian metodenya jangan orientasi teoritis lagi. Kalau bagian hasil sudah bagus, tetapi memang ini ya, kayak Anda mengatakan titik adalah bla 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 bla, itu juga perlu ada referensi penguat gitu ya, dan usahakan jurnal gitu ya. Kalau tidak ada ya silahkan cari-cari yang yang literatur yang baik ya, jangan internet, jangan yang itu Mbak Indiana. Ya Pak Yopi, matur nuwun. Oke. Nah, ini saya tidak bisa detail untuk Anda karena belum ke template. Tapi yang jelas tadi bagian metode dan bagian pendahuluan perlu disesuaikan lagi. Saya kira itu ya Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini sudah jam 5. Dari setengah 4, 1 jam setengah saya kira cukup untuk 2 SKS. Mungkin ada pertanyaan yang lain di luar konteks apa yang ditampilkan teman-teman tadi, dipersilahkan. 30 detik dari sekarang, kalau tidak ada kita akhiri. Tanya Pak, yang tadi Pak. Ya, monggo. Yang sudah ditranslate, mungkin nanti kita kan masih ragu ya, belum yakin submit. Kalau misalnya sudah submit berarti nanti tinggal di screenshot atau dikirim bukti submitnya di Google Drive, ngoten nggih Pak? Ya, jadi bukti submitnya itu kalau jenengan pakai OJS itu biasanya kan ada confirm dari mereka. Itu juga di ini. Ya, terus artikel terakhir harus ada di drive ya. Artikel yang Anda submit terakhir itu sudah harus di drive. Ya, saya akan melihat juga meskipun Anda sudah dikirim, saya akan melihat artikel Anda itu jangan-jangan bahasa Indonesia Anda kirim kan bisa saja Bapak. Loh gitu. Kalau penilaian saya hanya dikirim aja nilai A misalkan. Yo ngono. Kita telok saya yang terakhir itu seperti apa artikelnya, jangan-jangan bahasa Indonesia Anda kirim, nah meskipun Anda bukti screenshotnya dikirim iya, tapi bahasa Indonesia ya mungkin deadline-nya Pak, ini kan teman-teman masih banyak yang belum, apakah sampai jadwal UAS atau pertemuan terakhir itu biar pada ngebut itu loh Pak? Ya otomatis Bapak Ibu 3 pertemuan terakhir ini usahakan saya bisa review ya. Kalau nggak bisa review, saya nggak tahu isinya apa. Ya otomatis saya juga akan ini ya, males mereview di luar jam kuliah itu biasanya. Oh, saya kan bisa ingat Bapak Ibu. Oh Indriana pernah saya review, tak lihat terakhir gimana artikelnya itu kan saya bisa lihat perubahannya di mana. Kayak Herbulan kemarin kan sudah pernah saya komen ya, pas waktu saya tiba-tiba saya tutup kuliahnya itu kan terkait riset ketika itu kan ingat semua saya itu. Nah jadi apa perubahannya saya pasti ingat gitu ya, sehingga usahakan di ini dulu Bapak Ibu, di present dulu artikelnya. Kalau tiga pertemuan itu cukup. Saya
kalau mau sampai UTS sama apa? UAS itu berarti bulan apa itu? Juni atau siapa? Juni Pak. Iya, 3 Juni Ya, udah ada mata kuliah. Ya, saya ini aja deh, ngikuti Bapak Ibu ya. Kalau mau Juni ya dipersilahkan, tapi usahakan kalau bisa saya harus tahu isinya dulu ya, ininya artikel, dan saya ketika Anda mempresent itu perubahannya saya tahu. Itu Bapak Ibu ya. Pak Hamid menjawab nggak ya? Jujur, terusan Pak. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita lalui hari ini benar ibadah kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yopi. Pak Yopi. Ya, betul.